Sekarang kita masuk ke filsafat permainannya. Yang sangat terkenal teori dari Johan Huizinga dari Belanda. Beliau nulis buku judulnya Homo Ludens. Homo Ludens itu ya sama, homo itu manusia, ludens itu bermain. Jadi manusia sebagai makhluk yang bermain. Kalau minggu lalu Homo Ridens, manusia sebagai makhluk yang tertawa. Kenapa Huizinga nulis Homo Ludens? Karena dia melihat masyarakat hari ini itu awalnya dia lihat dunia infotainment. Terus dia melihat masyarakat kita hari ini itu society of spectacle, masyarakat tontonan, ludic society, masyarakat permainan. Industri hiburan kan luar biasa, infotainment, digital games kan. Jadi di semua aspek hidupnya manusia unsur permainannya sangat kelihatan. Makanya muncul istilah Homo Ludens. Apa-apa diatur permainan. Bahkan nanti belakangan muncul namanya Homo Festivus. Homo Festivus itu manusia itu makhluk yang suka pesta. Apa-apa dibikin pesta, dibikin hura-hura. Nanti ada orang tabrakan, kamu juga akan bikin hura-hura, dikerubung rame orang nonton. Yang nolong mungkin hanya 1-2. Ada bencana jadi tontonan. Ada manusia itu apa-apa jadi festivus. Gunung meletus, besok orang pada ke sana. Kenapa? Nonton gunung meletus. Itu festivus. Kita suka pesta pora, suka hura-hura. Nah, katanya Huizinga, manusia itu memang ciri eksistensialnya ludens, melengkapi 2 ciri sebelumnya. Manusia kan dikenal ada Homo faber sama Homo sapien. Homo sapien berpikir, faber bekerja, ludens bermain. Jadi hidup ini ya mikir, ya kerja, ya main. Thinking, working, playing. 3-tiganya harus ada biar lengkap. Nggak mikir bukan manusia. Nggak working ngapain jadi manusia. Nggak playing serius amat jadi manusia. Jadi 3 itu ya. Thinking, working, playing. Jadikan itu rumus nanti. Jadi kamu bisa memedomani hari ini aku sudah mikir apa belum, sudah working apa belum, sudah playing apa belum. Jangan-jangan hari ini saya masih hanya playing saja Pak, workingnya belum. Saya sudah thinking Pak, tapi workingnya nanti. Nah itu silahkan kamu cermati dirimu. Katanya Huizinga, manusia itu ya working, ya thinking, ya playing. Itulah teori Homo Ludens. Hakikatnya apa? Itu hakikat kebenaran menurut Huizinga. Permainan, katanya Huizinga, dalam dunia manusia itu sebelum kebudayaan dan nanti menjiwai kebudayaan. Budaya yang dibangun oleh manusia, katanya Huizinga, semuanya berkarakter ludik. Ludik itu permainan. Budaya itu kan hasil cipta rasa karsanya manusia. Pasti ada ludiknya, ada permainannya. Apa wis semuanya, bangku ini, flash disk ini, laptop, mikrofon, itu kan ada karyanya manusia semua. Nuansa permainannya kan kelihatan. Kenapa panjangnya dibikin sekian, kemudian aturan mainnya bagaimana, kok ini besar sekali, yang ini nggak dibikin besar juga. Itu pasti ada logika-logika imajinatifnya, logika permainannya. Masyarakat bikin budaya apa, itu kan ada unsur playingnya. Tinggal berdoa saja di model macam-macam. Coba sekali-sekali kayak 2 minggu yang lalu, jenisnya doa, gayanya orang berdoa, pelembagaan doa, itu kan semuanya playing.
Sebelum budaya lahir, unsur playing ini mendahului. Ngaji ini kan ada unsur playingnya. Kita mulai jam 8 ya, nanti diakhiri jam 10. Parkirnya jangan di situ, diatur di sana. Itu kan, ini kan kita sedang play, sedang bermain. Emangnya kalau nggak jam 8 apa nggak bisa? Ya bisa. Tapi kan kita bikin aturan main. Kan kamu sering pakai istilah itu. Ada aturan mainnya. Itu berarti apa? Kita sebenarnya sedang bermain. Kuliah ada aturan mainnya loh. Nah itu sudahnya kalian di kampus juga sedang bermain. Itulah namanya homoludens. Setiap produk budaya kita itu sifatnya ludik. Modelnya ada permainan yang tidak ada cirinya. Permainan itu. Permainan bukan berarti tidak serius, tapi ada unsur ludiknya, ada unsur mainnya. Terus, nah, unsurnya permainan itu secara umum dua. Sesuatu disebut permainan itu isinya dua, eros sama agon. Ini dua dewa Yunani. Eros itu dewa asmara, dewa cinta, bahasa Yunaninya Cupid, anaknya Afrodit yang nanti oleh ibunya disuruh jadi Afrodit ini wanita paling cantik kabarnya. Cuma terus ada saingannya namanya Psyche. Psyche ini banyak orang bilang lebih cantik dari Afrodit. Terus Afrodit merintah anaknya, Psyche ini dihukum saja, panah orang paling jelek, biar Psyche jatuh cinta sama orang paling jelek ini, biar Afrodit tidak ada saingannya. Tapi terus waktu Eros mau manah Psyche ini, panahnya nyerempet dirinya sendiri. Akhirnya malah Eros yang jatuh cinta sama Psyche. Dan cerita selanjutnya kamu cari sendiri di film-film. Oh, nanti jadi ceramah cinta lagi nanti. Oke, yang kedua Agon. Kalau Agon ini memang dewa kontes, dewa perlombaan. Jadi tugasnya yang membuat orang semangat berkompetisi. Kalau kamu mulai males-malesan, tidak kompetitif, nah, kamu perlu ngasih sajen dewa Agon. Itu kalau orang Yunani. Jadi, nah, permainan itu mix antara Agon sama Eros. Menyenangkan, membuat orang suka, cinta, nek basa Jawa ini demenake, plus Agon, semangat. Bermain itu kan gitu, kamu seneng dan semangat. Kok permainan tidak ada senengnya, tidak ada semangatnya, itu berarti belum permainan. Kamu pasti tidak sukarela menjalankannya. Jadi permainan itu harus ada unsur Eros sama Agon. Baru di situ ada ludik. Jadi Eros memberi warna kesukaan, kecintaan, kebebasan tanpa paksaan. Dan Agon memberi warna penuh perjuangan, semangat untuk menang. Jadi ini dua unsur permainan. Ini saya agak cepat, materinya masih banyak. Jenis permainan kalau ini Jos filosof Belanda juga. Mimikri, Agon lagi pakai nama itu, Alea sama Illings. Jadi satu di antara empat. Mimikri itu pura-pura. Anak-anak lip sync, TV, film, drama itu mimikri. Jadi kalau kamu nonton film itu mimikri, permainan yang imitasi, tidak serius, meniru. Tapi ya tidak harus ketika orang bermain ya serius di situ, tapi itu sebenarnya niru. Kayak nonton film itu kan ya serius. Kamu nonton film kalau menggunakan semangat, oh itu sebenarnya tidak asli pak, tidak kan tidak asik.
asiknya itu kamu anggap itu film itu beneran. Kalau kamu nonton film misalnya film-filmnya Marvel terus pakai logika, enggak masuk akal itu Pak. Ya enggak seru kamu nonton filmnya. Ada kalanya yang main harus imajinasi. Kenapa? Itu mimikri. Ya memang enggak asli wong itu memang main-main, tapi fantasi bermain di situ. Kayak anak kecil-kecil main dokter-dokteran, perempuan main masak-masakan, nanti pasirnya ini berasnya, nanti itu kan masuk kamu pakai logika. Gitu kok beras itu pasir gitu loh. Nanti tidak jadi main. Itu mimikri. Kalau yang kedua Agon tadi ya, pertandingan, perlombaan, kuis, kontes, idol itu Indonesian Idol, American Idol, itu agon. Kemudian alea itu judi, lotre, tebakan, taruhan. Kalau kamu main ini nanti untung sekian. Kalau kamu itu alea, games with luck factor, untung-untungan. Sama kayak ada toko online itu, beli barang ini 1.000 saja terus kamu tiap hari itu dan nggak pernah dapat. Itu alea namanya. Jadi orang mengadu untung, siapa tahu aku beruntung. Dan kita karena manusia punya insting bermain, dipancing itu kan kamu terus kepancing terus. Siapa tahu Pak, orang judi itu biasanya terjebak di sini. Jadi siapa ngerti menang. Biasanya kalau sudah menang pingin mengulang. Begitu mengulang kalah terus akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang itu loh Pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi, ingin kembalian lagi. Terus orang jadi tidak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre, dan lain-lain. Nanti ada supermarket yang hadiah tahun ini mobil, atau hadiah tahun ini rumah. Itu kan kadang-kadang kamu tidak butuh apa-apa juga belanja. Kenapa? Sopo ngerti dapat mobil, siapa tahu nanti dapat rumah. Kamu ngejar itunya. Kenapa? Pengusahanya ngerti benar dalam dirimu ada jiwa permainan, namanya alea. Sopo ngerti untung. Oke. Di agama ada enggak Pak yang kayak gini? Ada kan, kadang-kadang kamu misalnya mengejar apa wis yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Itu kan kamu jika siapa tahu dapat terus kamu wiritan terus. Nah itu semangat alea namanya. Agon ada enggak Pak? Ada. Dalam agama kan banyak pertandingan, siapa lebih soleh, siapa lebih kuat sholatnya, lebih kuat puasanya, ada. Mimikri, yo ada. Wong kang soleh kumpulono, dekat sama orang-orang soleh biar bisa niru, itu mimikri. Permainan. Iling itu kalau ini permainan yang adrenalin. Terjun payung atau terjun gedung bukan bunuh diri ya. Terjun gedung itu ya permainan. Roller coaster itu kan adrenalin. Jadi permainan ini memang keras biasanya. Namanya Illings. Kalau zaman dulu mungkin termasuk tinju, itu Illings kelas. Jadi perasaan tegang, adrenalin terpacu, itu namanya Illing. Jenis-jenis permainan. Jadi ada 4: mimikri, agon, alea, sama Illings. Ini katanya filosof Belanda. Oke, sekarang cirinya permainan. Yang pertama, permainan itu bebas, freedom. Tidak ada paksaan, tidak ada wajib bermain. Wajib belajar ada, wajib bekerja ada, wajib lalu lintas ada, tapi wajib bermain tidak ada. Ayo, harus main kamu. Kalau nggak main, nggak bisa orang dipaksa. Jadi main itu dia punya karakter hakiki bebas. Jadi
Ciri pertama itu sukarela, sukacita, freedom from the principle of necessity and productivity. Jadi kita bebas dari kewajiban-kewajiban sosial, kewajiban individual, kewajiban religius. Terus kita main. Dia tidak dituntut macam-macam, kecuali main yang terus geser ke ranah sangat serius tadi, jadi profesi, jadi gantungan hidup. Tapi hakikatnya main itu bebas. Aturannya sih ini, tapi kadang-kadang kan orang alam main kita bikin aja, kita sepakati hal yang baru, bisa disepakati ulang. Kamu main catur kok ini buahnya hilang satu, rajanya kok hilang, sudah diganti aja potongannya sandal, ini raja pokoknya. Itu kan bisa permainan itu begitu. Kamu main bulu tangkis raketnya ndak ada, ya sudahlah, ini entong dari belakang itu bisa lah dipakai untuk main bulu tangkis. Zaman kecil bisa begitu. Jadi bebas, ndak ada. Lo kok pakai entong, bid'ah itu ndak boleh, nggak bisa. Kalau dalam permainan santai aja, ndak apa-apa, karena dia bebas. Terus cirinya yang kedua, not real. Jadi rata-rata permainan itu kayak mimikri tadi, paling jelas menunjukkan dia bukan ordinary life. Itu main itu lebih banyak dunia seakan-akan, dunia as if. Di situ tadi saya ilustrasikan ya, anak-anak main warung-warungan, pasir jadi beras, lumpur jadi kue, rumput jadi sayur, batu jadi buah. Ini kan not real. Jadi antara as is dengan as if, jadi seolah-olah. Jadi itu bukan dunia nyata. Kayak sepak bola itu kan ya bukan, sebenarnya not real. Klubmu kalah bukan berarti kan hidupmu kalah. Ya biasa saja, klub kalah besok bisa menang. Kalau kalah terus ya besok bisa menang. Kok masih kalah lagi? Besok siapa tahu bisa menang. Romeo permainan, kadang-kadang yang dianggap kalah tiba-tiba menang. Dan not real, tidak apa-apa. Sepak bola itu not real. Di situ saya ilustrasikan dunia as if itu misalnya tahun berapa itu waktu Yunani. Waktu Yunani menang sepak bola Piala Eropa, itu orang Yunani senengnya luar biasa. Pemain-pemain ini bahkan dianggap bukan manusia lagi, kayak dewa wisan. Oh itu ngalah-ngalahi dewa, dipuja-puja, dipuji-puji kayak dewa. Nah diperlakukan kayak dewa ini kan as if namanya. Di dunia sosial kan banyak as if. Mungkin kamu mengidolakan ustadz siapa, mengidolakan tokoh siapa, itu kan kamu puja, kamu puji. Di HP-mu gambar dia di mana-mana tentang dia, itu as if. Suka drama Korea apa, kemudian kamu itu as if. Seolah-olah drama itu penting sekali buat hidupmu, itu as if. Telat satu seri saja kamu gondoknya luar biasa, itu as if. Not real, bukan ordinary life. Itulah cirinya permainan. Oke. Jadi katanya Walter Benjamin, kecenderungan untuk beralih dari as is ke dunia as if, itulah kecenderungan mimikri, kecenderungan meniru, membayangkan, menghayati apa yang kita rindukan seakan-akan sudah atau segera terjadi. Ketika mental kita ini berarti kita ada sedang di dunia permainan. Oke. Terus ciri yang ketiga, ruang dan waktu khusus. Jadi permainan itu harus jelas ruang dan waktunya. Kalau enggak nanti orang bingung. Aturan dimulai jam 8 selesai jam 10 ini untuk ruang dan waktu permainan yang namanya ngaji filsafat. Aturan ini mungkin tidak laku di ruang dan waktu yang lain. Untuk khutbah Jumat tidak bisa, malam Kamis gitu loh. Itu
ada aturan mainnya sendiri. Jadi ciri permainan itu ruang dan waktunya khusus. Ada yang perlu tempat khusus, kadang-kadang waktunya saja yang khusus, kadang ruangnya saja yang khusus. Tapi harus jelas medannya. Jadi makanya ada lain lubuk, lain belalang. Itu kan menunjukkan bahwa setiap ruang sosial dia punya dimensi permainannya sendiri. Permainan di sini mungkin tidak cocok dengan permainan di sana. Nah, itu ciri yang ketiga permainan. Jadi kenapa harus jelas ruang dan waktunya dalam rangka ini loh. Yang pertama exhibition. Yo, kamu harus jelas tampilmu itu kapan kan jelas. Yang kedua concentration, biar setelah ini sudah nggak perlu tegang lagi ngaji, kamu bisa ngapain aja. Kalau sudah selesai ngaji jam 10 itu kan karena ini masih ngaji, konsentrasi ini masih fokus ke sini, itu concentration. Sepak bola juga begitu kan, 45 menit, 2 kali 45 menit, setelah itu ya bebas. Jadi meskipun bolanya sudah keluar, wasitnya nggak nyemprit kalau sudah selesai sepak bola. Misalnya sudah period selesai, itu kan ruang dan waktunya selesai. Pemainnya megang bola enggak apa-apa, enggak ada yang teriak penalti, penalti. Oh sudah bubar kok. Ya sudah enggak penalti lagi. Kenapa? Waktunya selesai. Gitulah. Jadi itu concentration jadi pendukung. Yang ketiga protection, perlindungan. Jadi banyak permainan yang hanya bisa dilakukan di ruang dan waktunya, di luar itu jangan. Tinju misalnya ya waktu tinju itu sudah selesai rondenya di bawah, jangan tinju lagi, tawuran itu namanya. Nah, itu protection. Yang tidak boleh di permainan di luar ruang dan waktunya itu bisa boleh kalau ruang dan waktunya pas. Maki-maki boleh, mungkin waktunya lomba debat biar menang, menjelek-jelekkan lawan debatmu itu mungkin kadang-kadang pandangan Anda salah, pandangan Anda kiri itu kan menjatuhkan, menjelekkan. Tapi yo, wong memang lomba di ruang dan waktunya pas, tapi di luar itu tidak boleh. Wong kadang-kadang pelanggaran saja bisa dimaklumi. Kayak sepak bola itu harusnya nendang bolanya, kamu nendang dodonnya musuhnya misalnya, itu kan pelanggaran, tapi kan terlindungi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi ciri yang ketiga itu ruang dan waktunya harus pas. Ciri yang keempat, rules of the game. Kalau ini pasti ada aturannya yang disepakati. Dalam rangka beautiful play, permainannya biar indah. Kadang-kadang untuk menegakkan aturan ada wasitnya. Yang enak kan kalau ada wasitnya. Wasitnya kalau keliru dia bisa ngeprint. Fungsi proteksi tadi dijalankan oleh wasitnya. Makanya kalian memasuki medan apa saja harus tahu rule of the game-nya. Ini aturannya gimana. Kalau kalian kuliah misalnya mahasiswa baru, itu kan ada ospeknya, ada sosialisasinya. Itu dalam rangka apa? Paham rule of the game. Di sini cara mainnya gimana? Oke, playing rules, ciri keempat. Ciri kelima, permainan itu autotelic. Autotelic itu self-purposeful. Self-purposeful itu manfaat paling besar seperti dijelaskan di depan tadi ada pada permainan itu sendiri, bukan sesuatu yang di luar permainan. Jadi permainan itu hasilnya apa? Perasaan, pengalaman para pemainnya, bukan dampak medisnya. Misalnya kalau kamu ikut tinju, badanmu mesti kotak-kotak. Atau itu kan dampak kesehatannya, bukan sosial, finansial. Kalau kamu jadi pemain sepak bola, kamu pasti kaya. Bukan itu sebenarnya intinya. Terdapat pada apa? Ludic experience. Ludic experience itu pengalaman permainannya. Ludic experience itu apa? Fluctuation, modulation of a stream of emotion and experience. Oke, bahasa Inggris ini.
Jadi arus emosi, gelombang emosi yang turun naik, exhibition, challenge, competition, passion, enthusiasm, tension, effort, uncertainty, oscillation, variation of mood and counter move, release, victory, glory. Ini kan kita rasakan dalam permainan. Wis gampang-gampang nih kalau kamu nonton sepak bola itu kan, kadang jengkel, kadang marah, kadang misuh, kadang teriak-teriak gembira, kadang. Loh, permainan itu di situ nikmatnya. Kayak main bulu tangkis itu ada ya itu kan serunya itu di situ. Kan tidak enak main kok sambil diam aja sambil ya sudah kan tidak seru. Yang seru itu ada teriaknya, ada excitednya, ada kecewanya karena keliru, ada itu seru. Jadi justru tujuannya permainan itu di situ. Kalau hidupmu adalah permainan, maka nikmati setiap naik turunnya gelombang permainan dalam hidupmu. Serunya di situ. Kadang-kadang ya tertawa karena kamu sukses, kadang-kadang ya nangis karena kamu sedih. Tapi ingat-ingatlah itu hanya acting. Mungkin besok castingmu ganti terus kamu seneng, dikasih skenario baru yang menyenangkan terus kamu seneng. Jadi autotelik, nikmatnya hidup justru dimerasakan macam-macam ini. Kalau hidupmu seneng terus, enak terus, tidak ada gelombangnya juga tidak seru. Apalagi jelek terus, sumpah terus juga tidak seru. Kamu kurang cerdas melihat di mana sela-sela hidupmu ada sisi menyenangkannya, ada sisi susahnya. Kalau tidak percaya, kamu sekarang silahkan refleksikan hidupmu. Kamu bisa milih, oh hidupku yang bagian ini seneng Pak, saya harus ketawa. Tapi bagian ini agak mules saya Pak, saya agak sumpah. Tapi bagian ini pasti ada itunya. Nikmati semuanya. Senengnya, tidak senengnya, nikmatilah. Indahnya permainan di situ. Ya kamu nonton film tokoh antagonis apa protagonis itu kan macam-macam. Kalau dia protagonis awalnya susah-susah, nanti begitu dia seneng filmnya selesai. Kalau dia antagonis seneng terus, begitu dia susah filmnya selesai. Kamu milih yang mana? Kan ada naik turunnya hidup ini. Nah itulah cirinya purposeful. Puncaknya apa? Ekstasi personal. Apakah ekstasi itu individual, hanya satu orang yang mengalami, atau kolektif sekelompok orang, atau massal sangat banyak orang, atau global semua orang? Saya sendiri yang senang hari ini Pak, boleh. Untuk kasus tertentu saya dan kelompok saya senang Pak karena menang kemarin, boleh. Pokoknya itu namanya ekstasi personal. Ketika dalam permainan kamu sukses. Jadi nikmati naik turunnya hidupmu dan purposefulnya permainan dalam kehidupanmu. Disitulah rahasia Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain.